أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam taharraw lailatul qadri fil witri min asyri awahiri min Ramadan. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka yaitu menyambut bulan suci Ramadan, yang mana di dalam bulan suci Ramadan ini Allah menurunkan pasukannya, Allah menurunkan para malaikatnya untuk melihat seberapa besar kesungguhan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah. Tidak lain dan tidak bukan, di bulan Ramadan ini adalah Syahrus Syiyam, atau yang disebut dengan bulan puasa. Di dalam bulan puasa ini Allah menurunkan berbagai macam kenikmatan. Di antaranya 10 hari pertama Allah menurunkan rahmatnya. 10 hari yang kedua bulan Ramadan Allah menurunkan maghfirahnya, dan 10 hari yang ketiga adalah itqun minan nar. Tidak hanya itu, bahkan di bulan Ramadan pula Allah menurunkan satu malam, yang mana malam ini adalah malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, sebagaimana dituangkan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Dari ayat tadi disebutkan bahwasanya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia. Saking mulianya Allah melipat gandakan kebaikannya mencapai min alfi syahr, bagaikan 1000 bulan. Jadi kalau seandainya dihitung usia kita, umur kita ketika hidup di dunia ini, patokannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah usia sekitar 60 tahun. Jika seandainya subhanallah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahr, kebaikan tersebut mencapai umur kita
hidup di dunia ini. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk sama-sama agar kita mendapatkan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sama-sama kita kencangkan ikat pinggang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Rasulullah pernah bersabda, carilah bulan malam Lailatul Qadar ini di malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan saking mulianya bulan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilupakan terhadap Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini waktunya tidak tepat. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kode, memberikan isyarat bahwa yang namanya Lailatul Qadar ini turun pada malam 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Maka dari itu yuk sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita untuk beribadah semaksimal mungkin pada bulan suci Ramadan ini. Karena kenapa? Kalau seandainya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, niscaya Allah akan mengampuni kesalahan dan dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang mendirikan atau qiyamul lail di bulan suci Ramadan ini, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Intinya adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai makhluk hamba Allah yang penuh salah dan dosa, hampir kesehariannya kita melakukan salah satu kesalahan, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Agar kita mendapatkan ridha Allah, agar kita mendapatkan ampunan Allah, mari sama-sama kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapatkan hasil yang maksimal, mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga di penghujung Ramadan kita mendapatkan salah satu predikat minal a'idin wal faizin. Kita termasuk sebagai manusia yang terlahir seperti terlahirnya seorang bayi dari rahim ibunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat muslim tentu pasti merindukan yang namanya masuk ke dalam surganya Allah. Dan di antara orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah mereka yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin." Bahwasanya yang namanya surga Allah itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah mereka yang senantiasa bertilawah, tadarus, membaca kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa selalu menjaga lisannya, menjaga ucapannya, menjaga omongannya dari hal-hal pembicaraan yang tidak baik. Karena sebagaimana di dalam sebuah kata mutiara, mulutmu adalah harimaumu. Jadi apa-apa yang keluar dari mulutmu itu adalah merupakan satu hal yang sangat berbahaya. Yang ketiga adalah golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah al-mut'imul ji'an. Jadi mereka yang senantiasa selalu memberikan makan bagi saudara-saudaranya, bagi tetangganya, atau halayak ramai yang membutuhkan
itu insya Allah akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah adalah yaitu man shoma Ramadan. Jadi mereka yang menunaikan ibadah shaum di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan suatu kesungguhan. Dibutuhkan suatu keistiqomahan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka dari itu, untuk mendapatkan malam tersebut tidaklah mudah. Bagi hamba Allah yang ingin mendapatkan, perlu ada keistiqomahan di dalam beribadah, dalam keseharian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sudah pasti kita akan merasa terlena, sudah pasti kita akan merasa dengan ganjaran pahala yang Allah berikan, niscaya kita akan tergiur ingin mendapatkan. Bahkan mereka pun yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menanyakan kepada mereka, tentu sudah pasti mereka ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja materi kita hari ini yang dapat saya sampaikan. Intinya, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita harus beristiqomah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan melipat gandakan segala amal ibadah kita. Begitupun jika kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ke dalam golongan yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu kita senantiasa continue. Yang pertama adalah bertilawah Al-Quran. Yang kedua, senantiasa menjaga lisan kita dari omongan-omongan yang negatif. Yang ketiga, senantiasa ketika kita memiliki rezeki yang banyak, yuk sama-sama kita bagikan kepada teman-teman, saudara, sanak famili yang membutuhkan. Dan yang keempat adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kebodohan hamba. Sekali lagi, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa-dosa